Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Niskala Nusantara, yang dimana kami sebagai generasi muda berkonsisten untuk menguri-uri budaya leluhur kita semua dimanapun kapanpun. Nah, pada kesempatan kali ini saya Kang Yuda akan mereview ya beberapa kris. Nah, karena ini udah lama nih kita nggak bikin konten review kris pribadi saya. Yang dimana kris yang kali ini saya akan review adalah kris-kris yang mungkin menurut saya pribadi ya, ini kelasnya top, super, dan langka. Dan kategori, kalau menurut saya pribadi, tingkat kelayakannya itu masuk kategori layak koleksi dan masterpiece ya. Karena ini adalah kris yang memiliki estimasi langka, yaitu estimasi Kesultanan Banten. Nah, banyak teman-teman yang mungkin bermindset Banten itu ya identik dengan pusaka-pusaka golok, pedang, dan lain sebagainya, atau kujang. Nah, ternyata Banten itu punya keris, teman-teman, yang memang saat ini masih jadi bahan pembicaraan, masih jadi bahan penelitian, terutama untuk para kolektor dan juga para kurator masih pengen mengetahui lebih dalam ya ciri khas dari keris Banten. Akan tetapi saya pribadi kemarin sempat ngobrol dengan senior saya sedikit mengetahui tentang keris Banten, dan memang alhamdulillah saya juga punya keris Banten yang akan saya review di kesempatan hari ini. Nah, kita ada di depan ya teman-teman, ada 3 pusaka Banten ya, yang ada pendoknya, yang sisanya warangkanya walian, dan juga warangka perahuan. Ya, ciri khas identiknya memang untuk warangka pasti model kulonan ya teman-teman. Identiknya ya walian, ya perahu gitu loh, kapal dan model sebagainya. Ya, handle-nya pun rata-rata ukir kalau untuk Jawa Baratan atau mungkin kulonan. Karena Banten itu dulunya masih daerah kekuasaan dari Pajajaran, dari Cirebon ya, masih satu keluarga lah, masih seperti itu ya. Apalagi di Banten itu ada salah satu sultan yang dimana anaknya dari seorang pemimpin besar ulama waliullah dari Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati ya, yang ada di Banten, yang memimpin ya Sultan Hasanuddin, teman-teman ya, Hasanuddin Banten. Nah, maka dari itu ini teman-teman juga harus tahu sebelum kita review ya, mengapa keris Banten ini sangat banyak dicari oleh para kolektor ya. Karena pada eranya terdahulu Banten adalah menjadi pusat untuk pelabuhan juga pada era terdahulu ya teman-teman, yang dimana di Banten tersendiri ada salah satu pelabuhan dagang ya, yang tarafnya itu bisa dibilang internasional ya, yang banyak orang-orang singgah di sana dari seluruh penjuru dunia untuk berdagang atau juga untuk lain sebagainya. Dan di era Banten ya, pada era tersebut adalah masa-masa yang bisa dibilang masa-masa perlawanan terhadap penjajah ya, kolonial ya, mulai masuk tuh teman-teman ya. Ya, salah satunya kan kalau kita lihat itu dekat dengan Banten, Sunda Kelapa ya, pelabuhannya, dan juga ada juga di Banten itu daerah-daerah yang dimana dikenal pesisir ya. Nah, teman-teman harus tahu banyak kolonial, banyak Belanda, yang dimana di era setelah ya Sultan Hasanuddin ya, 3 sultan ke bawah, itu Banten itu mulai diobrak-abrik karena bisa dibilang daerah yang sangat menguntungkan untuk kolonial ya, dalam berdagang dan sebagainya. Maka dari itu banyak keris Banten ya, yang dimana di era terdahulu menjadi korban penjarahan ya, perang yang dibawa ke Belanda. Salah satunya saya kemarin pernah lihat ada di Leiden, itu ada keris Banten banyak teman-teman, yang dimana ya mungkin dijarah oleh kolonial, dibawa ke Belanda ya, jadi harta rampasan perang. Maka dari itu tingkat kelangkaan keris Banten itu luar biasa, dan empu-empu dari Banten itu tidak terlalu terkenal ya seperti empu-empu yang ada pada sebelumnya, seperti Empu Supo ya, atau empu-empu lainnya seperti itu. Akan tapi sebenarnya ada kemiripan ya dengan empu dari Cirebon ya. Nah, ini kita akan coba review kris yang pertama ya. Kalau kita lihat dari warangkaannya ya, dari sandangannya, ini istimewa. Kalau kita lihat model perahu ya, dari warangkaannya perahu, yang dimana ada pendok
ya, pendok model kulonan. Dihiasi atau mungkin dilapis, di plat perak. Handle-nya tersendiri adalah handle buto bajang Bantenan. Dan kalau kita lihat dari warangkanya udah istimewa ya. Cakep. Kita buka ya. Bismillah. Wow, istimewa. Nah, ini dia. Kris yang pertama saya review, ini adalah kris masuk kategori jalak nyucuk madu. Yang dimana jalak nyucuk madu tersendiri lambang dari bulung jalak yang sedang menyucup-nyucup ya, atau menghisap madu. Ya, seperti itu. Jadi filosofi seperti itu. Dan kalau untuk yoninya atau angsar yang dipercaya untuk agar kita itu mudah dipercaya. Mudah juga untuk mendapatkan relasi, rezeki, dan juga bahkan melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Itu menurut dari angsar yoni atau tuah. Kalau kita lihat juga dari seluruhan pamornya ya. Ini pamornya masuk kategori pendaringan kebak, nginden atau ngebak. Ya, ciri khas dari pamor Banten itu adalah full ya, full pamor ya. Bahkan hanya menutupi sedikit ya, selorok, menyisakan selorok sedikit, dan dari besiannya mirip seperti besian era Sultan Agung. Besi kebiru-biruan yaitu besi Pulau Sani. Dan konon katanya juga Sultan Agung itu terinspirasi dari Empu Banten atau bahan gilah dari Banten yang menggunakan besi Pulau Sani. Ini masih dari pro kontra ya teman-teman ya, dari info-info seperti itu. Akan tapi dengan hadirnya kris jalak nyucuk madu ini menjadi lambang sebagai kita manusia agar selalu ya, selalu memudahkan. Di saat kita dimudahkan, orang pun akan percaya. Jadi jaga kepercayaan, memudahkan orang, dan insya Allah kedepannya pun kita akan selalu dipermudah. Pengharapannya seperti itu. Dengan ya gandik yang nggak terlalu besar ya, dan juga ada seperti serawean, ya, tikel, dan juga ada geger sapi, ya, yang masih utuh. Dan ini sangat layak untuk dikoleksi oleh sadulurku semua. Cakep ya, ini kris Banten. Top. Kita review ke kris selanjutnya. Nah, kris kedua, ini kita kasih yang warangkanya model walian ya. Model walian. Dan seperti ada ukir, ya, buto atau makoro. Dan juga ada hidungnya dari tulang ya teman-teman ini. Ya, mendaknya juga bagus. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat, handle-nya masih kategori buto bajang. Kita buka pusakanya. Bismillah. Nah, ini dia. Kris look-nya dari Banten. Nah, sadulur bisa lihat, ini ciri khas kris look dari Banten. Ya. Kalau kita lihat, ini tidak seperti kita lihatan look ya. Jadi look-nya itu luas sekali teman-teman ya. Sangat tidak terlihat ada look-nya seperti kris lurus. Namun ini sebenarnya kris look teman-teman. Kita hitung ya look-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Look 11 dengan lambe gajah 2, sekar kacang. Sogokannya nih teman-teman. Ciri khas dari kris Banten itu sogokannya agak dalam. Ya, dan luas. Ini adalah ciri look 11 dengan dapur carita keprabon ya. Dengan pamor sendiri ini masuk kategori udan mas tiban. Nah, udan mas tiban ini lambang kerejekian tertinggi ya. Cuman versi tibannya teman-teman, tiban itu adalah versi pamor udan mas yang lebih tua teman-teman ya, dibandingkan yang rekan. Karena udan mas itu ada dua, ada tiban, ada rekan. Rekan itu yang seperti balak 5 teman-teman. Tapi kalau yang tiban itu tetap masih ada bulat-bulatan udan mas, tapi tidak terlalu beraturan. Nah, biasanya kris carita keprabon ini adalah lambang kepemimpinan. Cerita seorang pemimpin yang harum ya, dan juga rezeki yang berlimpah. Nah, maka dari itu, kris carita keprabon ini di era terdahulu rata-rata dipegang oleh para petinggi-petinggi di daerah masing-masing sesuai dengan estimasinya. Ya. Nah, ini sangat indah, sangat cakep ya. Teman-teman bisa lihat ciri khas kris Banten itu rata-rata seperti ini untuk kris look-nya. Ya. Mirip seperti kris Cirebon, rata-rata corok juga ya. Tidak menutup kemungkinan ada yang mungkin kris normal ukurannya ya. Bahkan ada yang paltrem atau mungkin ada yang jimatan ya. Tapi rata-rata
ciri khas dari kris coroknya seperti ini teman-teman, sogokan dalam ya, pijetan dan juga looknya agak luas. Ini salah satu kris istimewa. Oke, ini istimewa ya. Kita lanjut ke pusaka selanjutnya. Nah, kris yang terakhir yang akan saya review dari kris Kesultanan Banten, yaitu pusaka yang kita lihat dari warangkanya. Ini keren banget teman-teman. Model perahuan masih ya, dan full kayu. Diperkirakan ini kayu tua teman-teman, cuman hanya sedikit dipoles ya, biar kelihatan lebih bagus. Dan ini kayunya diperkirakan kayu sawo ya teman-teman. Dan handle-nya masih model buto bajang. Dan juga di bagian mendaknya model mangkokan teman-teman ya, mangkok seperti piring gitu ya teman-teman. Oh, istimewa. Dan kita buka pusakanya. Bismillah. Wow, istimewa ya. Nah, ini kris ya, yang tadi saya kasih tahu sebelumnya, kris Banten itu seperti kelihatan lurus tapi sebenarnya look. Nah, kalau ini looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Look 13 ya, dengan lambe gajah, sogokan 2, sekar kacang, gerendengan di bagian belakang. Masuknya kategori Kanjeng Kiai Sangkilat ya, atau Sangkelat ya, Sangkel Atine. Dan juga ini memiliki pamor masih udan mas tiban, ciri khas dari Banten. Teman-teman bisa perbandingkan ya, ciri khas kris Banten itu nggak jauh beda ya teman-teman ya. Bismillah, kita lihat ya, tuh. Jadi besi-besinya itu seperti besi Pulau Sani, kebiruan, keabu-abuan ya. Teman-teman bisa lihat, mirip ya kris Banten itu. Ya, dari antara kris yang cari toko Prabon dan Sangkelat mirip. Ya, looknya sama-sama luas, sogokannya sama-sama dalam, sekar kacangnya agak panjang dan lebar ya, seperti liman ya. Lambe gajahnya simple, kecil, nitik. Dan sogokannya juga teman-teman bisa lihat. Nah, dari sini aja teman-teman sudah tahu ciri khas kris Banten. Nah, maka dari itu saya menyarankan ya, kris Banten ini bisa jadi tambahan koleksi. Karena yang pertama, kalau kita sebagai kolektor, maaf ya saya masukin seperti ini ya. Kita sebagai kolektor itu biasanya teman-teman mencari sesuatu yang belum pernah kita miliki dan langka. Dan juga esoteri bahkan sejarahnya tinggi. Nah, kris Banten ini memang memiliki rate harga yang lumayan. Ya, yang tahu nih, yang setahu saya ya, kalau saya bertemu mungkin beberapa kolektor kulonan atau kolektor kulonan ya, termasuk Kang Mas Kohin dan teman-teman PBTAC yang punya kris Banten atau kris Cirebonan, itu rate-nya di angka 10 ke atas. Yang original dan look rata-rata. Nah, ini pun saya dapat 2 kris ini di harga 35 juta teman-teman. Itu pun karena memang saya tawar-menawar. Sebenarnya sih kalau untuk kris Banten tersendiri relatif ya teman-teman, tergantung dari tingkat keutuhannya dan juga tingkat kelangkaan dari kris tersebut dan kitanya mau atau tidak. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya sangat merekomendasikan buat teman-teman memiliki kris Banten. Ya, kalau memang mau koleksi, ya cari sekalian yang bagus-bagus sekalian. Nah, mungkin dari situ teman-teman sedikit paham ya, walaupun memang saya nggak bisa cerita lengkap mengenai sejarah Banten. Teman-teman bisa cari sendiri mungkin di googling atau di YouTube ya, mengenai sejarah Banten. Pasti akan berkaitan dengan kris-kris yang tadi saya review. Ya, setidaknya teman-teman teredukasi sedikit. Ternyata kris dari Banten itu ada loh. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ya, sekian. Terima kasih dari saya Kang Yuda. Buat teman-teman juga, kami mengadakan lelang ya di short biasanya setiap seminggu 3 kali. Untuk jadwalnya mungkin tidak menentu ya, tergantung stok barang kami. Dan kami akan memberikan pusaka-pusaka yang dilelang yang pastinya istimewa dan spesial. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan lelang nih, nomornya di sini ya. Ini nomor admin. Oke, langsung aja daftar. Ketik daftar spasi nama akun YouTube yang buat komennya tuh. Ya, misalnya saya namanya Andri gitu, atau mungkin namanya Yuda gitu loh ya. Daftar seperti itu teman-teman. Nanti kita akan umumkan ya di story kami, dan kami pun mengalir rawat pusaka-pusaka yang sudah kami review. Langsung aja hubungi ke WA admin. Sekian, terima kasih. Sampurasun, salam budaya, suksma, matur tampiasi, ya hatur nuhun semuanya buat teman-teman semua ya. Intinya sehat selalu dan juga tetap uri-uri budaya dimanapun kita berada. Salam generasi muda penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.